Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fadila Oktaviani dari kelas 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gaya berpidato Barack Obama di salah satu konvensi, yaitu di Democratic National Convention di Boston, yang juga dikomentari oleh beberapa komentator seperti Robert Lerman, yang merupakan seorang penulis naskah utama untuk Wakil Presiden Gore atau Albert Arnold Gore, yang merupakan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat ke-45. Lalu komentator lainnya yaitu Michael A. Cohen, yang merupakan seorang penulis. Selanjutnya ada Charlton McIlwain, seorang profesor yang mengajar di Universitas New York, dan komentator terakhir yaitu Maria Cuomo, seorang politisi Amerika Serikat dan anggota Partai Demokrat yang juga merupakan mantan gubernur di kota New York. Sebelum membahas mengenai gaya berpidato Barack Obama, saya akan terlebih dahulu membahas tentang biografi Barack Hussein Obama. Barack Obama dilahirkan di Rumah Sakit Kapiolani Medical Center for Women and Children di Honolulu, Hawaii. Ibunya bernama Anne Dunham. Ibunya ini merupakan wanita berkulit putih dari Kansas. Sedangkan ayahnya memiliki nama yang sama dengannya, yaitu Barack Obama, berasal dari Kenya. Fakta unik dari Obama ini adalah ia sempat tinggal selama beberapa tahun di Jakarta sebelum kembali ke Amerika dan menempuh pendidikan formal di sana. Ia berkuliah di Universitas Columbia di New York City, di mana ia menjadi ketua dalam ilmu politik dengan spesialisasi dalam hubungan internasional. Obama lulus dengan gelar Bachelor of Arts dari Columbia pada tahun 1983. Obama lalu pindah ke Chicago, di mana dia disewa sebagai seorang direktur Developing Communities Project atau DCP, sebuah gereja organisasi yang berbasis masyarakat. Obama bekerja di sana selama kurang lebih 3 tahun, dari bulan Juni tahun 1985 sampai bulan Mei tahun 1988. Selama 3 tahun sebagai DCP's Director, Obama juga bekerja sebagai konsultan dan instruktur untuk Gamaliel Foundation, sebuah lembaga masyarakat yang terorganisir. Obama kemudian meneruskan pendidikannya ke Harvard Law School pada akhir tahun 1988 dan kemudian terpilih sebagai editor di Harvard Law Review pada akhir tahun pertama ia berkuliah di sana. Setelah itu, ia juga menjadi presiden atau ketua Harvard Law Review di tahun keduanya. Awal karir Obama sebagai wakil rakyat atau senator adalah ketika ia terpilih sebagai senator negara bagian Illinois pada tahun 1996. Ini semua bermula pada saat Obama mendapatkan perhatian nasional ketika ia berkampanye mewakili Illinois di Senat Amerika Serikat melalui kemenangannya pada pemilihan umum pendahuluan Partai Demokrat bulan Maret, yaitu melalui pidatonya di Konvensi Nasional Demokrat bulan Juli di Boston, yang seperti yang disebutkan tadi juga dikomentari oleh para komentator yang telah disebutkan oleh saya di awal tadi. Dalam pidatonya, Obama mengangkat beberapa poin penting yang telah disebutkan oleh THNKR dalam The Art of Oration melalui komentar para komentator. Seperti yang bisa dilihat dari pemaparan biografi Obama sebelumnya, Barack Obama bukanlah orang yang bisa dibilang besar sejak awal. Ia memulai karirnya dari kecil hingga bisa menjadi seorang presiden Amerika Serikat.
sebagaimana yang telah diucapkan oleh salah satu komentator, yaitu Robert Lerman, yang mengatakan bahwa Barack Obama pada tahun 2004 benar-benar tidak dikenal. Kemudian Michael A. Cohen juga mengatakan bahwa Obama ini adalah seorang pemuda yang sedang meniti karirnya di dalam sebuah partai. Namun, masih belum ada yang mengenal sosok seorang Obama. Disinilah kesempatan Obama untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Michael juga mengatakan kalau yang membuat sebuah pidato politik termasuk ke dalam sebuah pidato yang bagus, yaitu adalah ketika seorang orator, atau di sini Obama, dapat mengaitkan kisahnya dengan kisah Amerika yang lebih luas. Robert Lerman juga menambahkan bahwa langkah Obama dalam mengaitkan kisah kakek dari pihak ibunya yang ada di Kansas, yang berjuang di Perang Dunia Kedua, juga merupakan keputusan yang sangat baik, karena hal ini membuat orang berkulit putih di Amerika merasa kalau Obama sama dengan mereka. Setelah itu, dalam pidatonya, Obama juga menyatukan pendapat audiens dengan menemukan titik temu. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh komentator ketiga, yaitu Charlton McIlwain, bahwa Amerika telah dipimpin oleh George Bush selama 4 tahun dan selama itu juga telah bertumbuh. Namun, karena adanya perang selama periode tersebut, Michael mengatakan bahwa hal itu juga menjadi pemecah belah ras di Amerika. Ucapan Obama dalam pidatonya di Boston telah menjadi penawar atas duka dan luka peperangan yang selama itu terjadi di Amerika. Selanjutnya, mengenai teknik berpidato yang digunakan oleh Obama. Mario Cuomo berkomentar bahwa Obama dilahirkan dengan 2 pemberian. Yang pertama adalah pemikirannya, dan yang kedua adalah kemampuannya untuk berbicara di hadapan banyak orang. Mario berkata demikian karena kemampuan Obama berpikir dan mengutarakan pemikirannya di depan banyak orang dengan tepat memanglah sangat luar biasa. Ia mampu memilih dan memadukan kata-kata dalam setiap kalimat yang diucapkannya, sehingga inti dari pemikirannya dapat sampai kepada para audiens. Robert Lerman juga mengomentari gaya atau teknik berpidato Obama dengan mengatakan bahwa ada 3 hal yang membuat pidato Obama menjadi efektif. Yang pertama, yaitu Obama ingin mengkonkretkan kisah yang diceritakannya. Lalu, Obama juga senang menggunakan antitesis atau pertentangan dalam setiap pengucapan yang dilakukannya secara berulang untuk menunjukkan kontras. Seperti saat ia berkata bahwa tidak ada Amerika liberal atau Amerika konservatif, tapi hanya ada satu Amerika, yaitu Amerika Serikat. Sementara itu, kedua komentator lainnya mengomentari bagaimana gestur tangan Obama selama ia berpidato. Itu dianggap sebagai sebuah cara untuk memberikan energi dan memberikan kesan bahwa ia adalah orang yang dinamis. Robert juga mengatakan bahwa pidato yang disampaikan oleh Obama bahkan lebih mengesankan daripada pidato yang disampaikan oleh John Kerry yang pada saat itu mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Di akhir video, Mario mengomentari ketulusan Obama dalam berpidato. Cara Obama mengungkapkan apa yang ingin diucapkannya sangat tulus dan sangat efektif menurutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kutipan pidato Barack Obama di video THNKR yang diutarakannya di Democratic National Convention di Boston yang mampu menggugah dan menyentuh hati para audiens yang menyaksikan pidatonya. Kutipan yang pertama yaitu, "Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student born and raised in a small village in Kenya." Kalimat pembuka yang diucapkannya setelah perkenalan awal dalam pidatonya ini menunjukkan betapa ia tidak memandang dirinya lebih tinggi dari satu penonton pun yang menyaksikan pidatonya. Ia dengan rendah hati mengatakan bahwa
Keberadaannya di sana, berpidato di hadapan para penonton, adalah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa baginya. Karena sesungguhnya, ia hanyalah seorang anak dari seorang lelaki keturunan Afrika yang tinggal di desa kecil di Kenya. Dari kalimat pembuka itu, ia kemudian menuai simpati dan rasa kagum penonton akan kerendah hatiannya, dan juga pemikiran terbukanya yang kemudian mencuri perhatian penonton. Kalimat selanjutnya yang diucapkan oleh Obama adalah, "My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation." Setelah dengan humble-nya mengatakan bahwa kehadirannya di depan para penonton adalah sebuah kehormatan, ia kemudian mulai menceritakan kisah sedih namun menyentuh tentang orang tuanya. Ia mengatakan bahwa kedua orang tuanya tidak hanya berbagi cinta yang luar biasa, tetapi mereka juga berbagi kepercayaan yang mendalam tentang kemungkinan dari bangsa Amerika ini. Kata-katanya itu menimbulkan kesan bahwa kedua orang tuanya Obama percaya tentang American Dreams atau mimpi-mimpi Amerika, di mana tidak ada hal yang mustahil di negara bernama Amerika tersebut. Obama selanjutnya mengatakan, "I stand here knowing that my story is a part of the larger American story, that I owe a debt to all those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible." Dari kutipan tersebut, Obama membagikan pandangannya tentang kebanggaannya terhadap identitas dirinya. Ia bangga dapat berdiri di hadapan para penonton dan berbagi kisah tentang dirinya. Kisah yang merupakan bagian dari cerita Amerika yang lebih besar lagi. Ia mengatakan bahwa ia juga berhutang pada orang-orang yang datang sebelum dirinya. Dan ia kemudian bertanya-tanya, apakah kisahnya mungkin bisa terjadi di negara lain. Di sini ia sekali lagi dengan rendah hati mengatakan bahwa ia berhutang kepada orang-orang sebelum dirinya, bahwa mereka yang datang sebelum dirinya telah berjasa baginya. Dan mungkin kisah tentang dirinya yang merupakan keturunan dari Amerika Afrika tidak terjadi di negara lain selain Amerika. Kutipan selanjutnya yang diucapkan Obama dengan penuh semangat yaitu adalah, "Alongside our famous individualism, there's another ingredient in the American saga, a belief that we are all connected as one people. If there is a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me, even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and had to choose between medicine and the rent, that makes my life poor, even if it's not my grandparent." Di sini Obama mengingatkan bahwa selain prinsip individualism yang terkenal di Amerika, ada unsur lain dalam kisah atau hikayat sebuah negara bernama Amerika, yakni sebuah kepercayaan, keyakinan bahwa seluruh masyarakat di Amerika adalah satu kesatuan, bahwa jikalau ada seorang anak di pinggiran kota Chicago yang tidak bisa membaca, itu adalah hal yang penting bagi Obama. Meskipun anak itu bukan anak Obama. Jika ada orang tua yang tidak bisa membayar untuk biaya obat-obatan dan harus memilih antara membayar sewa rumah atau obat-obatan mereka, itu membuat hidup Obama miskin meskipun orang tua tersebut tidak memiliki hubungan darah dengannya. Dalam pidatonya, ia ingin menekankan bahwa di atas prinsip individualisme Amerika, mereka tetaplah warga dari negara yang sama, dan itu membuat mereka menjadi satu keluarga yang utuh. Ia kemudian kembali meyakinkan rakyat Amerika dengan melanjutkan pidatonya. "It is that fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. E pluribus unum, out of many, one." Ia mengatakan bahwa hal tersebut sudah merupakan keyakinan yang mendasar. Menjadi penjaga dan pelindung sebagai sesama saudara, itu adalah sistem bagaimana negara Amerika bekerja. Hal itu pula yang memungkinkan para warga Amerika untuk tetap dapat
mengejar mimpi individualismenya, tetapi juga bersatu sebagai satu keluarga Amerika. E pluribus unum merupakan semboyan negara Amerika, yang artinya dari banyak menjadi satu. Ini sangat mencerminkan Amerika yang memiliki banyak sekali penduduk yang berbeda-beda ras, namun berakhir sebagai satu kesatuan, yaitu keluarga Amerika. Kutipan selanjutnya dari pidato Obama yaitu, "Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ed peddlers who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America, there's the United States of America." Ia mengatakan bahwa bahkan ketika ia sedang berpidato, ada orang-orang yang ingin memecah belah keluarga Amerika. Mereka-mereka yang ingin memisahkan keluarga Amerika dengan berbagai siasat politik. Namun, dengan lantang, Obama berkata bahwa tidak ada Amerika liberal dan tidak ada pula Amerika konservatif. Yang ada hanyalah negara Amerika Serikat. Obama kembali memicu perhatian penonton dengan mengatakan, "There is not a black America, and a white America, and Latino America, and Asian America. There's the United States of America. The pundits like to slice and dice our country into red states and blue states, but I've got news for them too. We worship an awesome God in the blue states. And we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach Little League in the blue states and have gay friends in the red states. We are one people, all of us pledging allegiance to the stars and stripes, all of us defending the United States of America." Obama dengan lantang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan ras, baik antara orang Amerika berkulit hitam, berkulit putih, Amerika Latin, ataupun Amerika Asia. Yang ada hanyalah Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa para ahli atau pakar suka membagi-bagi Amerika menjadi negara biru dan negara merah, di mana negara biru mewakili Partai Demokrat dan negara merah mewakili Partai Republik. Namun ia kembali mengatakan bahwa terlepas dari semua perbedaan antara negara biru dan negara merah, di atas perbedaan yang ada di antara negara biru dan negara merah, Amerika adalah satu. Seluruh warga Amerika adalah satu. Dan semua masyarakat Amerika bersumpah setia pada bintang-bintang dan garis-garis yang merupakan lambang bendera Amerika Serikat. Seluruh rakyat membela Amerika Serikat. Dari ucapannya tersebut, Obama menyerukan bahwa tidak ada perbedaan apapun yang dapat memisahkan kesatuan warga Amerika Serikat, dan mereka akan selalu membela Amerika Serikat. Sebagai penutup dari pidatonya, Obama kemudian mengajukan pertanyaan terakhir yang menumbuhkan harapan akan janji masa depan Amerika yang lebih baik, yaitu, "In the end, that's what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism, or do we participate in a politics of hope?" Ia mengatakan bahwa pemilihan kandidat presiden selanjutnya adalah tentang partisipasi masyarakat dalam politik yang penuh harapan dan bukan politik sinisme. Ia melanjutkan, "It's the hope of slaves sitting around a fire singing freedom songs, the hope of immigrants setting out for distant shores, the hope of a young naval lieutenant bravely patrolling the Mekong Delta, the hope of a mill worker's son who dares to defy the odds, the hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. Hope in the face of difficulty, hope in the face of uncertainty, the audacity of hope." Dengan berapi-api, ia mengatakan bahwa harapan para budak yang duduk di sekitar api unggun menyanyikan lagu-lagu kebebasan, harapan para imigran yang berangkat ke pantai, harapan seorang letnan muda yang berani berpatroli di delta Mekong, serta harapan putra pekerja pabrik yang berani menentang peluang, dan juga harapan seorang anak bertubuh kurus dengan nama yang lucu dan suka diolok-olok lah
yang percaya bahwa Amerika punya tempat untuknya, punya tempat untuk mereka. Harapan dalam menghadapi kesulitan, harapan dalam menghadapi ketidakpastian, keberanian harapan, keberanian orang-orang, bahkan orang paling kecil yang tidak mampu sekalipun untuk terus percaya dan berharap. Itulah inti dari pemilihan calon presiden saat itu dari sudut pandang Obama. Terakhir, ia juga mengatakan keyakinan dan harapannya akan Amerika di hari yang akan datang. I believe this country will reclaim its promise, and out of this long political darkness, a brighter day will come. Thank you very much everybody, God bless you. Ia percaya bahwa Amerika akan mendapatkan kejayaannya dan keluar dari masa kegelapan politik yang panjang tersebut. Suatu hari akan datang, saat di mana Amerika akan memiliki hari-hari yang lebih cerah dan bersinar. Dan Obama kemudian menutup pidatonya dengan ucapan terima kasih dan doa bagi seluruh rakyat Amerika. Setelah penjelasan panjang tersebut, dapat dilihat bahwa gaya berpidato Obama sangatlah persuasif. Karena ia juga banyak melibatkan dirinya, seperti menceritakan kisahnya sehingga para penonton merasa Obama adalah bagian dari mereka. Obama juga mengucapkan setiap perkataannya ketika berpidato dengan tulus, sehingga maksud pemikirannya dapat tersampaikan dengan baik. Dengan ketulusannya, Obama menyentuh hati para penonton dan membuat mereka memandang sesuatu dari sudut pandang yang juga dilihat oleh Obama. Selain itu, gestur tubuh, terutama tangan dan mimik muka Obama juga sangat mempengaruhi setiap kalimat yang dilontarkannya. Gesturnya membuat audiens yakin akan kata-kata Obama, atau paling tidak memiliki harapan bahwa apa yang dikatakan Obama akan terjadi suatu hari nanti. Kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.